Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Dharma Febrianti, saya dari Universitas Indra Prasta PGRI, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya bakal menjelaskan tentang perangkat keras jaringan. Ada beberapa perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan, yaitu komputer, kartu network, hub, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan koneksi jaringan. Contohnya seperti printer, CD-ROM, scanner, bridges, router, dan lainnya yang dibutuhkan untuk proses transformasi data di dalam jaringan. Ini adalah contoh gambaran perangkat-perangkat yang diperlukan. Kita lanjut ke file server. File server merupakan jantungnya jaringan. Komputer ini merupakan yang sangat cepat, mempunyai memori yang besar dan hard disk yang memiliki kapasitas besar dan cepat, sehingga sistem operasi jaringan tersebut tersimpan di sini. Ini juga termasuk di dalamnya beberapa aplikasi dan database data yang dibutuhkan untuk jaringan. File server ini bertugas mengontrol komunikasi dan informasi di antara node dan komponen dalam suatu jaringan. Contoh pengelolaan pengiriman file database atau pengelolaan data dari workstation atau salah satu node ke node yang lain, ataupun penerimaan email pada saat yang bersamaan dengan tugas yang lain. Terlihat bahwa tugas file server sangat kompleks, dia juga harus menyimpan informasi dan membagikannya secara cepat, sehingga minimal sebuah server mempunyai beberapa karakter seperti yang akan saya jelaskan abis ini, yaitu prosesor minimal 166 MHz atau prosesor yang lebih cepat lagi. Lalu sebuah hard disk yang cepat dan berkapasitas besar atau kurang lebih 10 GB sebuah RAID. Dan sebuah type untuk backup data sehingga mempunyai banyak port network kartu jaringan yang lebih cepat dan reliabilitas kurang lebih 32 MB memori. Oke, lanjut ke workstation. Keseluruhan komputer yang dihubungkan ke file server dalam jaringan disebut sebagai workstation. Sebuah workstation minimal mempunyai kartu jaringan, aplikasi jaringan atau software jaringan, kabel untuk menghubungkan ke jaringan. Biasanya sebuah workstation tidak begitu membutuhkan floppy karena data yang ingin disimpan bisa dan dapat diletakkan di server. Hampir semua jenis komputer dapat digunakan sebagai workstation. Kita lanjut ke Network Interface Card atau disebut dengan NIC atau bisa kartu jaringan. NIC merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antara komputer. Kebanyakan kartu jaringan adalah kartu internal, yaitu kartu jaringan yang dipasangkan pada slot ekspansi di dalam komputer. Ada beberapa komputer seperti komputer MIC menggunakan sebuah kontak khusus yang ditancapkan ke port serial atau SGC port komputernya. Pada komputer netbook ada slot untuk kartu jaringan yang biasanya disebut dengan PCMSIA. Kartu jaringan yang banyak terpakai saat ini adalah kartu jaringan Ethernet, Local Talk, konektor, dan kartu jaringan token ring. Yang saat ini populer digunakan yaitu Ethernet, lalu diikuti dengan token ring dan Local Talk. Berikut ini kita akan membahas beberapa mengenai kartu jaringan. Yang pertama adalah Ethernet card atau kartu jaringan Ethernet. Kartu jaringan Ethernet biasanya dibeli terpisah dengan komputer kecuali komputer Michiotos yang sudah mengikuti kartu jaringan Ethernet di dalamnya. Kartu tersebut umumnya telah menyediakan port koneksi untuk kabel koaksial ataupun kabel twisted yang pair. Jika didesain untuk kabel koaksial, konektornya adalah BNC. Apabila desain untuk kabel twisted pair, maka akan punya konektor RZ45. Ada beberapa kartu jaringan Ethernet kadang juga punya koneksi
AUI. Semua ini koneksinya dengan koaksial. Twisted pair ataupun dengan kabel fiber optik. Ini adalah contoh gambaran kartu jaringan Ethernet. Yang kedua adalah local talk card. Ini merupakan kartu jaringan komputer Macintosh yang menggunakan sebuah kontak adapter khusus dan kabel yang terpasang ke port untuk printer. Kekurangan dari ini dibandingkan Ethernet adalah kecepatan laju transfer data. Ethernet di jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini. Hampir di setiap saat perusahaan terdapat jaringan komputer untuk memperlancar arus informasi di dalam perusahaan tersebut. Internet yang mulai populer saat ini adalah suatu jaringan komputer raksasa yang merupakan jaringan komputer yang terhubung dan saling berinteraksi. Hal ini dapat terjadi karena adanya perkembangan teknologi jaringan yang sangat pesat, sehingga dalam beberapa tahun saja jumlah penggunaan jaringan komputer yang tergabung dalam internet berlipat. Asalnya dapat sampai 10 Mbps, sedangkan local talk hanya dapat beroperasi pada kecepatan 230 kbps atau setara dengan 0,23 Mbps. Ini adalah contoh gambaran local talk konektor. Kita lanjut ke modem card. Modem card merupakan kependekan dari modulation demodulation. Alat ini digunakan untuk merubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Misalnya untuk mengubah antara dua komputer melalui dial-up dengan menggunakan line telepon dalam mengakses data melalui jaringan atau komputer. Dengan alat ini, rumah yang terkoneksi dengan jaringan telepon dapat menikmati akses internet. Ini adalah contoh gambaran modem akses eksternal dan internal. Kita lanjut ke kabel twisted pair. Kabel twisted pair ini berbagi menjadi dua jenis, yaitu silent dan unsilent. Silent adalah jenis kabel yang memiliki selubang pembungkusan, sedangkan unsilent tidak mempunyai selubang pembungkusan. Untuk koneksinya, kabel jenis ini menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Pada twisted pair network, komputer disusun membentuk suatu pola start. Setiap PC memiliki satu kabel twist pair yang tersentral pada hub. Twisted pair umumnya lebih handal dibandingkan dengan line chokes karena hub mempunyai kemampuan data error correction dan meningkatkan kecepatan transmisi. Saat ini ada beberapa grade atau kategori dari kabel twist pair. Kategori 5 adalah yang paling reliable dan memiliki kapabilitas yang tinggi dan yang paling sarankan berjalan baik 10 Mbps dan fast internal. Kabel kategori 5 dapat dibuat string, talk, atau cross. Ini adalah contoh gambaran kabel UTP, STP, dan konektor RJ45. Kabel string talk digunakan untuk menghubungkan komputer ke hub. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan hub ke hub. Panjang kabel maksimal kabel twisted pair adalah 100 meter. Kita lanjut ke kabel fiber optik. Jaringan yang digunakan fiber optik atau FO biasanya perusahaan besar dikarenakan harga dan proses pemasangannya lebih sulit. Namun, jaringan yang menggunakan FO dari segi kehandalan dan cepat tidak diragukan. Kecepatan pengiriman data dengan media FO lebih dari 100 Mbps dan bebas pengaruh lingkungan. Ini adalah contoh gambaran fiber optik. Kita lanjut ke hub atau koneksentrator. Sebuah konektator atau hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, atau perangkat lain. Dalam topologi bintang, kabel twisted pair datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub. Hub mempunyai banyak slot konektor yang dapat
dipasang menurut nomor port dari card yang dituju. Ini adalah ciri-ciri yang dimiliki konsentrator adalah biasanya terdiri dari 8, 12, atau 24 port RZ45. Yang kedua, digunakan pada topologi bintang atau star. Yang ketiga, biasanya dijual dengan aplikasi khusus, yaitu aplikasi yang mengatur manajemen port tersebut. Yang keempat, biasanya disebut hub. Yang kelima, biasanya dipasangkan pada rak khusus yang di dalamnya ada braces dan router. Ini adalah contoh hub atau konektator. Kita lanjut ke repeaters. Yang paling mudah adalah pada sebuah LAN menggunakan topologi bintang dengan menggunakan kabel unsighted twist pair, di mana diketahui panjang maksimal untuk membuat kabel unsighted twist pair adalah 100 meter. Maka untuk menguatkan sinyal dari kabel tersebut dipasangkan sebuah repeater pada jaringan tersebut. Ini adalah contoh gambaran repeater. Lanjut ke bridge atau jembatan. Ini merupakan sebuah perangkat yang membagikan satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Ini digunakan untuk mendapat jaringan yang efisien, di mana kadang bertumbuhan network sangat cepat, maka diperlukan jembatan untuk itu. Kebanyakan jembatan dapat mengetahui masing-masing alamat dari tiap-tiap segmen komputer pada jaringan sebelahnya dan juga pada jaringan yang lain di sebelahnya pula. Ibarat bahwa bridges atau jembatan ini seperti polusi lalu lintas yang mengatur persimpangan jalan pada saat jam-jam sibuk. Dia mengatur agar informasi di antara kedua sistem network tetap jalan dengan baik dan teratur. Bridges juga dapat digunakan untuk mengoneksi di antara network yang digunakan tipe kabel yang beberapa atau topologi yang berbeda pula. Kita lanjut ke router. Router mengartikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain. Dia hampir sama dengan bridge, namun agak pintar sedikit. Router akan mencari jalan terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan berdasarkan atas alamat tujuan dan alamat asal. Sementara bridge dapat mengetahui alamat masing-masing komputer di mana masing-masing sisi jaringan. Router mengetahui alamat komputer, bridges, dan router. Router dapat mengetahui seluruh jaringan, melihat sisi mana yang paling sibuk, dan dia bisa menarik data dari sisi yang sibuk tersebut sampai sisi terbersih. Jika sebuah perusahaan mempunyai LAN dan menginginkan koneksi ke internet, mereka harus membeli router. Ini berarti sebuah router dan dapat menerjemahkan informasi di antara LAN Anda dan internet. Ini juga berarti mencarikan alternatif jalur yang terbaik untuk mengirimkan data melewati internet. Ini adalah beberapa router. Yang pertama adalah mengatur jalur sinyal secara efisien. Yang kedua adalah mengatur pesan di antara dua buah protokol. Yang ketiga adalah mengatur pesan di antara topologi jaringan line, bus, dan bintang atau star. Yang keempat adalah mengatur pesan di antara melewati kabel fiber optik, kabel aksiolam, atau kabel twisted pair. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu access point Wi-Fi. Suatu interkoneksi tanpa kabel berbagai perangkat. Access point ini merupakan pusat interkoneksi tersebut. Dengan adanya ini, maka kita dapat mengkoneksi jaringan tanpa adanya kabel. Saat ini, alat ini yang sering digunakan untuk mengakses internet yang disebut dengan hotspot. Ini adalah contoh gambaran break atau router dan access point Wi-Fi secara sekaligus dalam satu alat. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan dari saya tentang perangkat keras jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.